Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rohayuni dengan NIM 0534563881, mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara. Selamat datang di video praktik saya yang membahas tentang solusi inovatif dan strategi implementasi dalam pelayanan publik. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Seperti yang kita ketahui bersama, pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang sering kita jumpai adalah proses birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya efisiensi akses pelayanan. Banyak warga yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengurus dokumen penting demi mendapatkan suatu pelayanan dasar. Seperti yang sudah saya kerjakan sebelumnya di tugas 1 dan tugas 2, saya mengangkat isu di Rumah Sakit Sudarso yang dimana banyak sekali permasalahan pelayanannya, mulai dari lamanya pelayanan, sistem yang berbelit-belit, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, saya mengusulkan solusi inovatif berbasis teknologi yang saya sebut dengan sistem pelayanan publik terpadu berbasis aplikasi mobile. Solusi ini dirancang untuk menyederhanakan proses pelayanan publik melalui integrasi teknologi digital. Adapun fitur utama sistem tersebut, yang pertama aplikasi mobile one stop service. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik melalui satu aplikasi saja. Yang kedua, sistem antrian digital, menghilangkan antrian fisik dengan sistem antrian online yang dapat diakses di mana saja. Yang ketiga, tracking real time. Pengguna dapat memantau status pengajuan dokumen atau layanan secara real time. Yang keempat, chatbot asisten, asisten virtual yang siap membantu menjawab pertanyaan seputar pelayanan publik. Solusi ini didasarkan pada beberapa teori pelayanan publik yang relevan. Yang pertama, teori New Public Service. Menurut teori ini, pelayanan publik harus berfokus pada kepentingan warga dan pemberdayaan masyarakat. Sistem yang saya usulkan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap pelayanan publik. Yang kedua, teori Governance Networks. Pelayanan publik modern memerlukan kolaborasi antar sektor. Sistem ini mengintegrasikan berbagai instansi pelayanan publik dalam satu platform, menciptakan jaringan governance yang efektif. Yang ketiga, prinsip good governance. Solusi ini mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik. Nah, untuk menerapkan solusi ini secara efektif, saya mengusulkan strategi implementasi bertahap. Tahap pertama, persiapan dan perencanaan itu sekitar waktu 1 sampai 2 bulan. Yang kedua, tahap pengembangan dan uji coba itu sekitar waktu 3 sampai 4 bulan. Dan yang ketiga, implementasi dan pelatihan itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Dan yang terakhir, tahap keempat itu evaluasi dan pengembangan lanjutan. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Yang pertama bagi masyarakat, efisiensi waktu, pengurangan waktu tunggu dari berjam-jam menjadi menit. Yang kedua, kenyamanan, layanan dapat diakses dari rumah dan di mana saja. Yang ketiga, transparansi, status pengajuan dapat dipantau secara real time. Yang keempat, inklusi, akses yang lebih mudah bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Bagi pemerintah, yang pertama, optimalisasi sumber daya pengurangan biaya operasional pelayanan. Kedua, data terintegrasi, sistem pendataan yang lebih akurat dan komprehensif. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan, standarisasi produser pelayanan. Yang keempat, peningkatan kepercayaan publik, indeks kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Bagi ekonomi, yang pertama peningkatan produktivitas, masyarakat dapat lebih fokus pada aktivitas ekonomi. Yang kedua, pengurangan biaya transaksi biaya tidak langsung seperti transportasi dan akomodasi. Yang ketiga, stimulasi ekonomi digital, mendorong adopsi teknologi di sektor publik. Selain dampak positif dari solusi tersebut juga ada tantangan dan solusinya. Tentu saja implementasi solusi ini tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain yang pertama, resistensi perubahan. Beberapa pegawai mungkin kurang terbiasa dengan teknologi digital. Solusinya adalah melalui pelatihan insentif dan pendampingan dalam transisi. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai. Solusinya adalah dengan sistem hybrid yang masih mempertahankan beberapa layanan offline di lokasi tertentu. Dan ketiga, keamanan data. Perlindungan data pribadi pengguna sangat krusial. Solusinya dengan sistem enkripsi tingkat tinggi dan kebijakan privasi yang jelas.
Nah, kesimpulannya, solusi inovatif berbasis teknologi ini merupakan langkah maju dalam transformasi pelayanan publik di Indonesia. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance dan memanfaatkan kemajuan teknologi, kita dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi sistem ini tidak hanya memberikan dampak pada efisiensi prosedur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan demokrasi melalui partisipasi yang lebih inklusif. Terima kasih telah menyaksikan video praktik saya tentang solusi inovatif dan strategi dalam implementasi pelayanan publik. Bye-bye.